بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri channel semuanya saja rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Kitab Asyam. Pada video kali ini adalah pertemuan yang Langsung saja kita mulai dengan bacaan umul kitab talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pengajian kali ini Kitab Asyam pada halaman 41 melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang terakhir adalah anjuran untuk memperbanyak zikir dan doa pada saat berpuasa, pada saat berbuka puasa. Jadi jangan doa buka puasa saja, tapi perlu ditambah dengan doa yang lain, karena doa pada saat berbuka itu termasuk doa yang mustajab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi lan sayukja lisaimi kedue wong kang poso apa alla yufarrito yen to ora ngliwati bates sapa shaim fi makalihi ing dalem nggon mangane shaim. Wala yakhlutolan yen to ora nyampur sapa shaim daina anwain ing dalem antarane pira-pira werna minal mat'umati saking pira-pira panganan hinal fitri ing dalem nalikane buka wa hina yatasahharu lan ing dalem nalikane sahur sapa shaim. Baliam bagi balik sayukjo apa atawasutu gawe mejono utawa gawe sedengan wal iktidalu tegese sedengan fi amrihi ing dalem perkarane shaim kullihi ya sekabehane amrihi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuh bihasbib ni adama ing dawuh bihasbib ni adama. Bihasbi ibni adama utawi kecukupane anak Adam utawa menungso iku luqaimatun pira-pira puluhan cilik. Yukimna kang bisa jumenengake sapa ibni Adam, yukimna kang bisa jumenengake apa luqaimat sulbahu ing iga wekase utawa balung gegere ibni Adam. Fa ing kana mongko lamun ora ono sapa ibnu Adam iku la budda ora kena ora mahalata iku la budda ora kena iku la mahalata la mahalata ora kena ora ya fasulusun mongko utahi sepertelu iku lito maksude sepertelune weteng iku lito amihi kedue panganane ibni Adam wa sulusun lan utawi sepertelu kang weneh iku li syarobihi kedue ombenane Adam ibni Adam
wa sulusun lan utawi sepertelu kang weneh iku linafasihi kedue ambekane Ibni Adam. Rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Lanjut, saya terjemah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wa yambagi dan seyogianya lisoimi bagi orang yang berpuasa. Opo Allah yufarrito, seyogianya dia tidak terlalu. Di mana itu? Tidak keterlaluan fi makalihi, di tempat makannya. Artinya kalau ketika berada di tempat makan, dia makan maksudnya, itu jangan keterlaluan. Jangan budayakan balas dendam. Jadi karena misalnya tiap harinya 4 piring, 1 hari 1 malam, kemudian pada saat berpuasa ketika berbuka itu juga langsung 4 piring, itu namanya budaya balas dendam. Jangan begitu, itu kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau kondisi kenyang itu badan menjadi lemah dan mengantuk. Wala yakhlutoh, dan sebaiknya dan seyogianya orang yang berpuasa itu tidak mencampur baina anwa'in, di antara berbagai macam minal mat'umati dari makanan. Artinya jangan berbagai macam makanan itu ada di meja makan. Jadi kalau biasanya sayur satu macam, lauk satu macam, pada saat berbuka itu ya juga begitu. Jangan kemudian pada saat berbuka, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, sayurnya itu bermacam-macam ya, kemudian lauk juga bermacam-macam. Tidak seperti itu sebaiknya ya, sebaiknya. Jadi wala yakhluto, saya ulang, sebaiknya atau seyogyanya bagi orang yang puasa itu dia tidak mencampur baina anwa'in, dari berbagai macam jenis minal mat'umati, dari makanan-makanan. Kapan itu? Hinal fitri, ketika berbuka, wahina yatasaharu, dan ketika melakukan sahur. Lah terus bagaimana sebaiknya? Bal yang bagi, akan tetapi seyogyanya atau wasutu adalah sedang-sedang saja. Wal i'tidalu, maksudnya adalah sedang-sedang saja, fi amrihi, dalam semua urusannya si so'im, ya dalam semua urusannya so'im, kullihi, ya semuanya. Artinya termasuk dalam urusan makanan itu bagaimana? Ya sedang-sedang saja begitu, karena khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Lanjut. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabdanya Nabi begini, bihasbi bni adama, kecukupan manusia yuluqaimatun, itu hanya beberapa suapan kecil. Jadi beberapa suapan kecil itu sudah cukup. Yukimna sulbahu, kalau untuk menegakkan kembali tulang rusuknya, artinya menjadikan badannya fit kembali oleh sebab lemahnya berpuasa. Ini sebetulnya beberapa suapan kecil itu sudah cukup gitu. Fa in kana la mahalata, kalau ternyata, maka apabila ternyata itu tidak cukup ya, karena biasanya itu sekali makan itu harus 2 piring. Lah itu kok beberapa suapan kecil itu apa ya cukup ya. Ya kalau memang itu masih kurang, itu perlu diatur. Artinya perlu disesuaikan dengan perut. Bagaimana caranya? Maka perlu diatur begini, fasulusun, maka sepertiga dari perut, iku lito'amihi, untuk makanannya. Kemudian wasulusun, dan sepertiga lagi adalah lisarobihi, untuk kalau tadi untuk makanan, sekarang untuk minumannya. Dan yang sepertiga lagi ini untuk artinya untuk nafas, harus kosong, ini harus kosong. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Ada keterangan catatan kaki 1 ya, catatan kaki 1, bihasbi bni adama,
qauluhu bihasbi ibni adama mubtada'un wal ba'u zaidatun ayyak fihi. Adapun kecukupannya seorang manusia luqaimatun itu adalah tadi mubtada, sekarang luqaimatun khobarnya bitasghiri lil isyarah ila tahkir ma'ad dilalah ala taklil wa bitangkir. Itu untuk memberi isyarah bahwa luqaimatun itu memang ya kecil, ya kecil sekali, sedikit gitu. Qala al-Ghazali wa hadhihi sigha fil jam'i lil qillah fa huwa limadunal asyrah. Menurut Imam Ghazali sigot tasghir ya jamak sigot tasghir yang semacam ini ketika jamak itu menunjukkan jamak kilah, artinya banyak tapi ya tidak terlalu. Berapa itu? Fahuwa lima dunal asroh, yaitu tidak melebihi 10, jadi 9. Artinya kalau kita terapkan di dalam di dalam buka, ini berarti ya 9 suapan. Yuqimna sulbahu minal iqamah aidhahrahu li iqamati ta'ah wa qiyamil ma'isyah. Jadi maksudnya kalau untuk sekedar mengembalikan badannya fit kembali, segar kembali, kuat kembali, bugar kembali, itu beberapa suapan kecil sudah cukup. Lah kalau ternyata tidak cukup, la mahalata fa in kana la mahalata qauluhu la mahalata bi fathil mim wa yudammu, boleh mimnya di fathah, boleh di dhammah. Ai in kana la budda min tajawuz amma dzukir ya faltakun aslasan. Lah kalau ternyata itu harus nambah, berarti ya harus diatur perut itu diatur dibagi 3. Yang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, yang sepertiganya lagi ini untuk nafas, ruang kosong ini. Sehingga prakteknya kalau kita itu sudah glegeken itu berarti sudah mulai memakan ruang kosong. Makanya kalau sudah glegeken itu bahasa Indonesianya saya tidak tahu, glegeken itu berarti sudah mulai lampu merah, itu segera berhenti. Min yabqa min mil'ihi qadra sulus, ya liyatamakana minata nafus wa yahsulu lahu nafus sofain warikotin. Jadi biar kondisi artinya kondisi badan kemudian hati ini tetap bersih gara-gara tidak terlalu kenyang. Wa hadza ghayatu ma ikhtira lil akli wa yahrumu al aklu fawqa shiba. Inilah batas maksimal sudah. Kalau melebihi ini masuk dalam al aklu fawqa shiba, makan terlalu kenyang itu malah haram itu. Kemudian fasulusun yaj'aluhu li ta'amihi ay makulihi wa sulusun yaj'aluhu li syarabihi ay masyrubihi wa sulusun yada'uhu li nafsihi bitahrik, yakni ayyabqa min mil'ihi qadra sulus liyatamakana minat tanafus wa yahsululahu nauhu sofa'in warikotin. Ini sebagaimana di atas tadi. Intaha Faidul Qadir juz 5 Sohifah 640. Jadi begitu sahabat-sahabat memori santri semuanya saja, cara mengatur makanan itu demikian. Kalau jangan budayanya balas dendam ya. Jadi kalau sudah mulai sudah glegeen tadi, itu pertanda berarti ruang kosong itu sudah tergencet oleh makanan. Kalau itu diteruskan lagi, itu nanti glegeen itu yang keluar bukan udara, bukan ruang kosong lagi ya, bukan udara lagi yang keluar, tapi yang keluar itu adalah duduh, sayuran-sayuran itu yang keluar, alias muntah itu. Nah seperti itu. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fawaidus siyami utawi iki iku nerangake pira-pira faedahe poso. Lisyami iku tetep kedue poso, fawaidu tai pira-pira faedah kathiratun kang akeh mutanawiatun kang werna-werna. Arsadana wus nuduhake ing kita ilaiha maring fawaid kathirah sapa sayyidina Gusti kita Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa nahnu lan utai kita iku nadguru nutur kita atrofan ing pira-pira bagian minha saking fawaid katsirah. Artinya apa? Bab ini sudah ganti bab ya, yang sebelumnya adalah adab-adab atau anjuran-anjuran terkait puasa, memuat sahur, kemudian berbuka dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dalam bab ini adalah faedah-faedah puasa. Lisiyami, bahwa puasa itu memiliki fawaidu katsiratun, faedah-faedah yang banyak, mutanawiatun, yang bermacam-macam. Arsadana telah menunjukkan kepada kita ilaiha, terhadap faedah tersebut, sapa sayyiduna, junjungan kita Rasulullah, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nahnu, aku akan menyebutkannya sebagian saja, tidak semuanya, karena banyak itu kalau mau ditelusuri. Lanjut. Al-ula, utai kang kawitan iku asyamu, utai poso iku sihatun, kesehatan lil abdani, kedue piro-piro badan, wa wiqayatun lan perlindungan laha, kedue abdan, minal amrodi, saking piro-piro penyakit. Li anna aksaroma, krana sak temene luweh ake-ake barang, ya tari kang teko apa ma al abdana ing pira-pira badan, minal asqami, nyatane ma saking pira-pira penyakit, iku innama huwa, angin pestine utai aksar iku bisa babil fudulati, kelawan sebab pira-pira leluwian, wa kasratil imtilaati, lan akeh ngebaki weteng. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uzu ing dawuh uzu padha perango sira, tagnamu mongko bisa jarah sira, wasumulan padha poso sira, tasihu mongko sehat sira, wasafirulan padha lunga sira, tastagnu mongko bisa amrih semugih sira. Rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani, bisa nadistikoti kelan sanate pira-pira rawi kang kena den percaya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang pertama dari faedah-faedah puasa, al-ula, yang pertama adalah asyamu, bahwasanya puasa sihatun, itu adalah kesehatan atau menyehatkan lil abdani, terhadap badan-badan, menyehatkan badan, wa wiqayatun, dan perlindungan laha, untuk badan, minal amrodi, dari penyakit-penyakit. Jadi bisa menyehatkan badan dan melindungi dari berbagai macam penyakit. Alasannya kenapa? Lianna aksaroma ya taril abdan, karena mayoritas sesuatu yang mendatangi badan, atau minal askomi, dari penyakit-penyakit. Artinya apa? Karena biasanya penyakit-penyakit itu datang innama huwa bisababil fudulati, oleh sebab apa? Oleh sebab kelebihan, artinya sesuatu yang keterlaluan. Wa kasratil imtilaati, dan sering kenyang. Jadi disebabkan adalah hal-hal yang tidak diperlukan terkait dengan makanan, kemudian sering kenyang. Makanya kalau kita punya punya kata mutiara, makanlah ketika sudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi makan kalau sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau rata-rata itu makan itu bukan karena lapar, karena pingin, ya, karena pingin makan oleh sebab begitu banyaknya makanan. Seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uzu, kalian peranglah, tagnamu, maka kalian akan mendapatkan harta rampasan. Wasumu, dan berpuasalah kalian, tasihu, maka kalian akan sehat. Wasafiru, dan bepergianlah kalian, tagnau, maka kalian bisa mandiri.
artinya keluar untuk bekerja biar hidupnya mandiri. Ini poinnya, mahallus syahidnya adalah wasumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bisanadi thiqati, dengan sanadnya rawi-rawi yang terpercaya. Ada catatan kaki 1, tastagnau ai bigina illahi ta'ala bi ayyubaraka lakum fima razaqakum. Artinya kamu itu akan bisa mandiri, akan bisa bisa mencukupi diri itu ya oleh bigina ilah, ya oleh sebab pemberian dari Allah yang maha kaya, biayu barokah, sebagaimana rizkimu itu dijadikan rizki yang halal. Kenapa? Sebagaimana Nabi bersabda, atyabul halal amalur rajul biyadih, sebaik-baiknya rizki yang halal itu adalah hasil kerjanya sendiri, bukan karena diberi orang lain. Intaha Faidul Qadir juz 3 Sohifah 497. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lanjut. Atsaniyatu tai kang kaping pindho iku salamatul abdani, selamete pira-pira badan, wa tashihul afkari, lan nyehatake pira-pira pikiran, wa nasyatul quwwati, lan trengginase kekuatan, al hafidhati kang jaga, maksude daya ingat, wa taqlilu nisyaniha, lan ngidhekake laline al quwah al hafidhah, li anna kasratal akli, krana sak temene akeh mangan iku tuksiru ngekehake apa kasrah arrutubati ing pira-pira cairan, wal bukharati, lan pira-pira uap, fil admi ghadi ing dalem pira-pira utek. Wa dzalika utai mengkono mazkur min kasratir rutubat wal bukharat iku mimma setengah sangking barang yusakilu kang ngebot-ngebotake apa mah alal quwati ing atase akal, al hafizati kang jaga utawa daya ingat. Saya terjemah terlebih dahulu. Adapun manfaat atau faedah puasa yang kedua adalah salamatul abdan, badan itu sehat atau selamat, wa tashihul afkar, dan menyehatkan pikiran, wa nasatul quwwati al hafizah, dan menyehatkan daya ingat, memperkuat daya ingat, wa taklilun nisyaniha, dan meminimalisir mudah lupanya daya ingat. Kenapa? Li'anna kasratal akli, karena banyak makan itu akan tuksirur rutubat, akan memperbanyak cairan di tubuh, wal bukharat, dan uap yang ada di fil admighah, yang uap-uap yang ada di otak. Wadzalika, dan hal tersebut mimma termasuk dari sesuatu yusakilu yang membebani apa, alal quwwati al hafizati, membebani daya ingat, sehingga malih rodok lemot ya, daya ingat itu memorinya itu agak lemot malian. Kenapa? Karena terlalu banyak uap dan cairan. Lah, uap dan cairan disebabkan oleh banyak makan. Puasa menghilangkan itu semuanya. Lanjut. Asalisu utai kang kaping telu iku khifatu harokatil a'doi, entenge obahe pira-pira anggota li taati, krana penggawe taat. Fa inna syibaa, krana sak temene wareg iku yurhi, ngendhokake apa siba al jasada ing jasad, wa yusakiluhu, lan ngebot-ngebotake apa siba ing jasad anil ibadati, saking andoh saking ibadah. Wahatanil faidatani utai ikilah faedah luruh iku mimma setengah sangking barang yusiru kang aweh isaroh ilaihima maring hatani apa qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sumu tasihu, nyatane dawuh sumu tasihu, sumu padha poso sira, tasihu mongko sehat sira.
Yang ketiga, faedah puasa yang ketiga adalah khiffatu harokatil a'dha, ringannya gerakan anggota tubuh li taati untuk mengerjakan aktivitas taat. Kenapa demikian? Fa inna syib'a, karena kenyang, yurhi al jasad, itu bisa menjadikan badan ini kemudian terasa berat, wa yuthaqilhu anil ibadah, dan menjadi berat untuk melakukan ibadah. Wa hatanil faidatani, dua faedah ini ya, itu adalah mimma yushiru ilaihima, sebagian dari apa yang diisyaroi oleh qauluhu, oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, yaitu lafadz sumu tasihu. Artinya apa? Dengan berpuasa itu maka kalian sehat. Berpuasalah agar kalian sehat. Sehat itu bukan badan tok ya, sehat badan juga sehat pikiran. Kemudian ada catatan kaki tasihu fa fi shaumi wal ju' wa taqlilit ta'am sihatul ajsam wa sihatul qulub min saqamit tughyan wal batri wa ghairihima. Maka di dalam puasa dan lapar serta sedikitnya makan itu terdapat kesehatan badan dan kesehatan hati dari penyakit-penyakit hati. Intaha Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 73. Alhamdulillah ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.